Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah atau hal-hal yang menyebabkan sholat kita itu batal, baik sholat sunat maupun sholat wajib. Batal disebabkan karena di sini di dalam kitab menjelaskan mubtilatus sholati, apa-apa atau apa sajakah yang membatalkan sholat itu. Mubtilatuha arba'atun. Jadi penyebab atau masalah perkara yang membatalkan sholat itu arba'atun, ada empat. Ada empat penyebab sholat kita itu batal. Jadi seperti yang dikatakan tadi, baik dia itu sholat sunat maupun sholat wajib, bisa batal dengan salah satu yang empat ini. Jadi salah satu dari yang empat ini kalau kita kerjakan di dalam atau di saat kita sedang sholat, maka sholat kita itu batal. Al-awwalu, yang pertama, al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Apa maksud berbicara dengan sengaja? Misalnya ada orang memanggil kita di saat kita sedang melakukan sholat. Walaupun orang tua kita, guru kita dipanggil di saat kita sedang sholat, kemudian kita menjawab dengan mengatakan misalnya, ya. Terdapat dua kata yang bisa dimengerti artinya. Jadi karena ada panggilan, maka kata ya itu menyebabkan sholat kita itu batal. Itu termasuk dalam kata berbicara dengan sengaja. Apalagi kalimat yang begitu panjang. Misalnya ada teman kita lewat, kemudian kita panggil mengatakan, "Hai Ahmad," dan sebagainya. Pokoknya kita itu berbicara dengan sengaja di saat sholat, walaupun kata itu terdapat atau terdiri dari dua kata, maka dua huruf, bukan dua kata, dua huruf yang menyebabkan mengandung pengertian, maka sholat kita itu batal. Itu walaupun hanya dua huruf. Huruf ya dengan a, ya. As-sani, yang kedua,
Salasu harakatin mutawaliyatin. Bergerak 3 kali berturut-turut. Maksudnya di sini bergerak bagaimana? Misalnya di pipi kita itu gatal. Kemudian tangan kita itu menggaruk pipi 3 kali berturut-turut dalam satu rukun fi'li. Nah ini. Jadi 3 kali berturut-turut dalam satu rukun fi'li. Contohnya rukun fi'li itu misalnya kita sedang berdiri atau kita sedang ruku, itu termasuk rukun fi'li. Sedang sujud, sedang duduk di antara 2 sujud, itu termasuk rukun fi'li. Kemudian kita gerakkan tangan kita itu ke pipi kita yang sedang gatal 3 kali. Kita garuk 1 kali, kembalikan ke posisi semula. Lagi kita garuk pipi kita sampai 3 kali, kembalikan ke posisi semula, dan yang ketiga kita garuk lagi. Berarti batal sholat kita itu kalau pergerakan tangan kita itu 3 kali berturut-turut dalam satu rukun fi'li. Nah, sekarang bagaimana caranya menurut penjelasan Tuan Guru yang pernah menjelaskan masalah ini? Misalnya di pipi kita itu gatal. Kemudian kita sedang ruku. Jadi tangan kita itu kita tempel dulu di pipi kita, kemudian kita garuk 1 arah dengan jari tangan kita. Misalnya telunjuk atau jari tengah. Itu caranya, walaupun berkali-kali kita garuk, tidak membatalkan kalau sudah kita tempel telapak tangan kita itu di pipi kita untuk menggaruk pipi kita bagian yang gatal. Tapi harus 1 arah. Ini penjelasan Tuan Guru. Jadi harus 1 arah, bukan arah yang tidak satu atau berbeda. Jadi kembali garukannya lagi begitu. Jadi tidak 1 arah. Nah, begitu. Jadi begitu garukan kita itu tidak 1 arah, walaupun ditempel telapak tangan kita itu pada pipi kita, maka itu menyebabkan batal sholat kita kalau tidak 1 arah, walaupun telapak tangan kita itu kita tempel. Jadi kita tempel telapak tangan kita itu, kemudian digaruk dengan telunjuk 1 arah. Nah, itu syaratnya harus 1 arah. Jadi kalau 1 arah dan sudah ditempel pada pipi kita itu telapak tangan kita, walaupun kita garuk lebih dari 3 kali, tidak membatalkan sholat. As-salisu, yang ketiga, al-aklu wasyurbu. Al-aklu yaitu makan. Jadi makan yang bagaimana? Maksud makan itu, kalau misalnya ada sisa makanan di sela-sela gigi kita, nempel di gusi kita misalnya, atau di selah gigi biasanya tempat
sisa makan itu terselit, kemudian keluar dari selah gigi kita dan kita telan, itu yang dimaksudkan dengan makan. Apalagi kita mengambil roti dari dalam kantong kita, kemudian kita makan, itu akan sangat membatalkan. Sisa makanan yang ada di selah-selah gigi kita itu kalau tertelan di saat kita sholat, maka sholat kita itu juga batal. Wasyurbu, minum yang bagaimana maksudnya? Misalnya air ludah kita itu kita kumpulkan di dalam mulut sehingga banyak air ludah kita itu. Jadi kalau banyak karena dikumpulkan kemudian kita telan, itu termasuk syurbu. Wasyurbu, itu termasuk minum di saat sedang sholat, maka sholat batal karena kita mengumpulkan ludah kita sehingga banyak di dalam mulut, kemudian tertelan, menyebabkan sholat batal karena itu termasuk minum. Atau misalnya air ludah kita itu keluar sampai bibir kita, kemudian kita telan, walaupun tidak banyak air ludah kita di bibir kita itu sedikit, tapi kita telan, masukkan lagi ke mulut, telan, itu juga membatalkan sholat, termasuk minum, dalam kategori minum. Warabi'u, dan yang keempat, tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan salah satu rukun. Jadi meninggalkan satu rukun saja dari sholat itu, min arkaniha, dari beberapa rukun sholat itu juga menyebabkan batal. Misalnya kita tidak membaca suratul Fatihah karena itu rukun, kemudian tidak ruku. Jadi tidak ruku itu termasuk membatalkan. Itu rukun fi'li. Ada rukun kauli seperti membaca suratul Fatihah. Ada rukun fi'li seperti ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Itu termasuk rukun fi'li namanya. Kalau rukun kauli seperti membaca suratul Fatihah, takbiratul ihram, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam pertama, itu termasuk rukun kauli. Au fawatu syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sholat. Jadi dari syarat-syarat sahnya sholat kita tinggalkan. Itu termasuk juga membatalkan sholat. Jadi meninggalkan syarat-syarat sahnya sholat seperti misalnya kita tidak membuang najis yang ada di anggota badan kita atau pakaian kita bawa najis itu ke dalam sholat,
atau tempat kita sholat itu ada najis, termasuk menyebabkan tidak sahnya sholat. Atau misalnya kita tidak punya wudu, itu termasuk syarat sahnya sholat. Harus ada wudu, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, kemudian suci dari najis, tempat, pakaian, badan suci dari najis. Nah, itu sebagian dari syarat-syarat sahnya sholat. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini membawa barokah dalam kehidupan kita, bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab bersama seluruh keluarga dan keturunan kita. Amin, 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.